balik lagi di Ngobrol Bareng Psikolog, bareng gue Arlita sama Vio. Oke, nah hari ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu mitos psikologi yang paling banyak ditanyakan. Ke gue sih, gak tau kalau ke yang lain ya. Yaitu gini, gue tuh ngerasa gue tuh perfeksionis banget. Apa jangan-jangan gue tuh OCD? Jadi pertanyaannya adalah apakah perfeksionis itu merupakan ciri-ciri dari OCD? Pertama kita harus tahu dulu apa itu perfeksionis, apa itu OCD gitu ya. Nah, perfeksionis sama OCD ini memang sering disamakan sama banyak orang karena memang keduanya ini punya persamaan. Oke. Persamaannya itu ada di salah satu unsur perfeksionis dan OCD yang disebut sama kompulsif. Kompulsif. Gitu. Kompulsif itu adalah melakukan sesuatu secara berulang-ulang gitu. Nah, bedanya adalah sesuai dengan namanya, kalau perfeksionis itu adalah orang yang melakukan sesuatu ingin sempurna gitu. Oh, jadi dia mengejar kesempurnaan gitu ya? Iya, jadi perfeksionis adalah orang yang melakukan sesuatu dengan mengejar kesempurnaan, sehingga ketika apa yang dia lakukan belum sempurna, dia bisa aja mengulang lagi perilakunya sampai sempurna gitu. Nah, perilaku mengulang ini itu adalah salah satu yang ditunjukkan di OCD. OCD itu Obsessive Compulsive Disorder. Nah, kita harus paham ada 3 kata di sini. Obsesif itu adalah perilaku berpikir yang berulang-ulang kali muncul di pikiran. Gitu. Kompulsif itu perilaku yang dilakukan berulang-ulang kali. Biasanya kompulsivitas ini muncul sebagai respon dari si obsesif. Misal kayak kita ngunci pintu, terus muncul pikiran obsesif, pintunya udah kekunci belum ya? Jangan-jangan belum, gitu. Jadi ada satu kecemasan yang muncul di dalam pikiran, terus akhirnya yang menyebabkan kita memunculkan respon perilaku, yaitu ngecek pintu, ngecek udah dikunci belum, gitu. Begitu pergi lagi, kepikiran lagi, bener udah kunci belum ya, gitu. Akhirnya balik lagi, kunci lagi, terus dan itu berulang-ulang kali, gitu. Cuci tangan nih, apalagi sekarang lagi ada corona gini kan, pas cuci tangan, udah beres cuci tangan, pergi, udah bersih belum ya? Tadi kayaknya ada bagian yang belum kecuci deh. Dia balik lagi cuci tangan lagi. Terus nggak lama dia ngerasa tangannya udah kotor lagi, cuci tangan lagi, gitu. Jadi ada pemikiran yang muncul berulang-ulang kali sehingga dia melakukan perilakunya berulang-ulang kali, yang sudah menjadi kata ketiga tadi disorder. Gitu. Jadi udah bisa dikategorikan sebagai disorder atau gangguan. Sedangkan perfeksionis itu kita nggak bisa bilang itu adalah gangguan gitu, karena pertama perfeksionis itu adalah orang yang bekerja gitu ya. Biasanya kan perfeksionis itu selalu menempel dengan pekerjaan atau produktivitas ya. Atau produktivitas. Jadi yang selalu melakukan segala sesuatu by the book gitu. Jadi selalu apa kata aturan dia akan selalu ngikutin gitu. Step by stepnya, sistematikanya harus selalu sesuai gitu. Itu yang pertama. Oke. Kalau gitu berarti bisa nggak sih dibilang ini? OCD itu kan sebenarnya ada pemikiran yang memunculkan kecemasan, obsesifnya. Nah, kompulsifnya itu sebenarnya langkah yang dilakukan individu untuk mengurangi kecemasan dari si obsesif ini gitu ya. Itu dasar dari perilaku kompulsifnya. Tapi kalau OCD itu lebih ke keinginan untuk mencapai kesempurnaan. Gimana caranya harus sesuai dengan yang direncanakan. Dari situnya aja udah beda gitu. Udah ya, beda. Mas ya? Jadi kalau perfeksionis itu memang kita menginginkan perilaku kita untuk seperti itu gitu. Karena kita ingin segala sesuatu yang kita lakukan itu jadi sempurna gitu kan. Sebagus mungkin, sesempurna mungkin, sesuai mungkin dengan rencana yang sudah kita buat di awal gitu. Dan kalau ada sesuatu yang membuat rencana kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita buat di awal, itu kita bakal stres banget gitu. Itu yang namanya perfeksionis. Jadi perfeksionis itu kita inginkan. Sedangkan OCD itu biasanya banyak kok orang yang nggak ingin sebenarnya gitu. Orang tuh banyak yang kok kenapa sih gue kepikiran mulu sama
kunci motor sama kunci rumah sama cuci tangan gitu. Itu tuh nggak diinginkan gitu. Jadi dia juga tersiksa dengan apa yang dipikirkan Betul, gitu ya. betul. Dan mungkin Karena itu juga, muncul terus dan mengganggu ya gitu mungkin kan. juga beberapa orang udah usaha untuk udah nggak mikirin itu, tapi Mm-mm, tetap kepikiran. Itu yang disebut sih obsesif tadi gitu bener. ya. Jadi kalau kita lagi kerja nih, kalau orang perfeksionis kan Mm-mm. mikirinnya gimana caranya gue bisa kerja dengan sempurna. Tapi kalau orang OCD, dia akan kerja dengan memikirkan dia apa namanya kunci mobilnya di parkiran udah dikunci belum gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dia kerja dengan memikirkan nih apa namanya orang sebelah udah cuci tangan apa belum yang kayak gitu. Jadi malah yang satu itu bikin produktivitas meningkat, yang satu justru mengganggu produktivitas. Dan tidak ada hubungannya dengan produktivitas tadi gitu ya. Hmm, Kalau gini gimana Mas? Mungkin gak sih ada orang yang perfeksionis tapi pada akhirnya berkembang jadi OCD, itu mungkin nggak? ya mungkin banget gitu. Karena tadi balik lagi bahwa perfeksionis itu ada perilaku kompulsivitasnya Mm-mm. juga gitu. Jadi ketika orang perfeksionis, nggak usah orang perfeksionis deh, orang biasa aja yang nggak perfeksionis pun bisa kok gitu menjadi OCD. Apalagi ibaratnya perfeksionis yang sebetulnya perilakunya sudah mengarah ke sana gitu. Jadi pertama perlu dipahami dulu bahwa setiap orang itu sudah punya kecenderungan disorder gitu ya. Mm-mm. Setiap perilaku kita tuh udah ada kok kecenderungan disordernya gitu. Misalnya artis misalnya. Artis, YouTuber itu tuh udah punya kecenderungan ke arah-arah histrionik misalnya. Mencari perhatian, ingin tampil yang kayak gitu Mm-mm. kan. Itu tuh udah ada kok kecenderungan perilakunya. Nah, tinggal pada saat spektrumnya sudah menyentuh titik di mana titik ekstrim itu akan menjadi sebuah gangguan. Perfeksionis itu dia melakukan sesuatu secara berulang-ulang karena dia ingin kesempurnaan. Tapi ketika eh, dia melakukan sesuatu berulang-ulang tapi karena udah kebiasaan, jadi selama ini dia selalu mengejar kesempurnaan, akhirnya dia melakukan semuanya tuh dilakukan berulang-ulang untuk memastikan bahwa itu udah sempurna atau belum. Tapi lama-lama keinginan dia untuk mengejar kesempurnaannya itu udah hilang. Yang tertinggal adalah kebiasaan dia untuk melakukan segala sesuatu tuh berulang-ulang kali. Nah itu udah jadi OCD gitu. Jadi udah kita lihat intensinya. Itu kalau intensinya udah nggak lagi untuk mengejar kesempurnaan, ya berarti itu sudah OCD. Biarpun si kompulsif dan obsesif kompulsif ini juga basicnya adalah harus sempurna, harus rigid, kaku ngikutin Apa yang apa dimau? yang harusnya begitu ya. Gitu. Tapi udah sampai ke tahap yang ekstrim. Oke. Nah, gitu. Misal apa ya, kalau orang OCD tuh Contohnya gini deh, misalnya itu kompor, misalnya. Kompor tuh kalau belum dicek 10 kali, itu masih mungkin misalnya bikin rumah kebakar gitu. Ada kan orang yang mikir gitu sampai pada akhirnya dia bolak-balik ngecek kompor, udah mati, terus dia balik lagi, tapi harus dicek lagi nih, kalau nggak nanti rumah gue kebakar, misalnya gitu. Itu juga bentuk iya, obsesif ya. tapi itu bentuk obsesif, tapi itu intensinya kan bukan dari perfeksionis ya. Oh, ini yang dari perfeksionis ya? Ini yang dari Oke. perfeksionis tuh kita, misal contoh perilaku bebersih misalnya, Hmm. gitu. Eh, Ketika kita bebersih itu pengen benar-benar bersih, nggak ada debu sama sekali, itu perfeksionis. Tapi ketika orang udah misalnya nyapu ngepel nih, terus muncul kecemasan, duh udah bersih belum ya, gitu kan. Akhirnya nyapu ngepel lagi, nyapu ngepel lagi, nyapu ngepel lagi, terus gitu kan. Akhirnya jadinya dia nggak ngerjain yang lain gitu. Cuma Iya. karena kepikiran bahwa ini udah bersih belum ya. Oh tadi ada orang lewat lagi nyuci sapu ngepel lagi gitu. Jadi itu udah yang awalnya dari perfeksionis sudah bisa jadi OCD dan itu udah mengganggu. So kalau ditanya borderline-nya apa, garis batasnya apa? Garis batasnya adalah itu sudah mengganggu atau belum? Sudah mengganggu produktivitas dan fungsi kita sehari-hari atau belum gitu ya. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau dibilang perfeksionis sama dengan OCD itu mitos. Tapi
banyak singgungan-singgungannya yang Betul. memang kadang tuh agak-agak samar nih. Tapi balik lagi, apakah si perilaku itu kita rasakan sudah mengganggu atau belum? Nah, kalau teman-teman merasa masih agak bingung nih, jadi gue perfeksionis atau OCD, atau dirasakan memang sudah mengalami beberapa ciri-ciri yang mengganggu kehidupan sehari-hari, supaya lebih make sure mungkin bisa datang ke profesional ya Mas ya. Ya, kalau memang sudah dirasa mengganggu, eh, langsung aja konsultasi gitu ya ke profesional, ke psikolog, karena ini bisa muncul pada siapapun gitu. Kayak misalnya eh, atasan yang ibaratnya awalnya perfeksionis gitu ya, karena pekerjaan dia perfeksionis, tapi lama-lama akhirnya justru menghambat pekerjaan karena setiap pekerjaan anak buahnya itu Harus dicek dibalikin lagi, yang akhirnya satu pekerjaan aja tuh nggak selesai-selesai gitu, yang akhirnya bikin perusahaan jadi ngegaji banyak orang yang kerjaannya tuh nggak ada gitu, yang satu kerjaan tuh nggak beres-beres cuma karena atasannya balikin terus gitu, nggak mau approve, nggak mau ini gitu. Nah itu udah mengganggu gitu, bukan lagi karena pengen pekerjaannya sempurna, tapi justru malah ya nggak beres-beres jadinya Iya, gitu. oke, gitu ya teman-teman. Jadi sekian dulu nih mitos fakta kali ini. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyain terkait sama topik ini, bisa taruh di komen. Nanti kita akan jawab di sesi yang selanjutnya, atau kita bisa jawab di komen. Kalau teman-teman mau ada ide topik lain yang kita bahas di mitos dan fakta maupun di Gibah Ilmiah, di Ngobrol Bareng Psikolog, bisa juga ditaruh di komen. Jangan lupa like dan subscribe juga. Oke, thank you. Dadah. Dah.